Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan greenwashing dan green business pada perusahaan Sina Sosro dan Volkswagen. Di kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama ada Linda Widi Rahayu dengan NIM belakang 001. Selanjutnya ada Naufal Muhammad Rafi dengan NIM belakang 032. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Novita Dewi dengan NIM belakang 242. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang kepada Linda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Novita. Ya, selanjutnya di sini ada masalah lingkungan. Masalah lingkungan hidup adalah masalah perorangan, keluarga, masyarakat, bahkan menjadi masalah dunia. Akhir-akhir ini masalah peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan ekologi manusia menjadi bahan perbincangan hangat baik di negara-negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Bintarto tahun 1997 Green. Selanjutnya di sini ada green business. Menurut Hirsch tahun 2010 menyatakan bahwa green business adalah tindakan sukarela oleh perusahaan swasta yang berusaha untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik dan sekaligus untuk membuat perusahaan lebih kompetitif. Selanjutnya ada greenwashing. Menurut Lila Acaroglu tahun 2019, greenwashing adalah bentuk penyesatan informasi yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang mengalihkan perhatian konsumen dari apa yang sebenarnya terjadi. Next. Selanjutnya di sini ada dampak masalah lingkungan terhadap masyarakat. Dampaknya adalah yang pertama terganggunya sistem keseimbangan lingkungan hidup, yang kedua ada tercemarnya kualitas air bersih bagi masyarakat, dan yang ketiga ada berkurangnya kesuburan tanah. Next. Selanjutnya di sini ada reaksi masyarakat akibat dampak masalah lingkungan dan memanfaatkan daur ulang limbah. Yang kedua ada mengurangi pemakaian plastik. Yang ketiga mengikuti kampanye kebersihan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Naufal. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan. PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan dunia. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiarto Sosrodjijo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung kilometer 28, Kelurahan Medan Satya, Bekasi. Saat ini produk-produk yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro adalah teh botol Sosro, Fruity Sosro, SD, Tips, Country Choice, dan air mineral Prim A. Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, maka sejak tanggal 27 November 2004, PT Sinar Sosro bernaung di bawah perusahaan induk atau disebut dengan holding company yaitu PT Anggara Putra Rekso Mulya Group Resco. Selanjutnya itu profil singkat perusahaan Volkswagen. Volkswagen biasa disebut VW adalah sebuah pabrikan otomotif berbasis di Wolfsburg, Saksoni, Jerman. Volkswagen didirikan oleh Serikat Buruh Jerman Deutsche Arbeitsfront pada tahun 1937. Volkswagen merupakan merek asli dari grup Volkswagen yang juga mewadahi beberapa merek mobil lain seperti Audi, Bentley Motor, Bugatti Automobili, Lamborghini, Seat, Skoda Auto, dan sebuah pabrikan kendaraan komersial Scania. Pada tahun 2009, Supervisory Board Volkswagen AG mengesahkan pendirian sebuah grup otomotif yang terintegrasi dengan Porsche di bawah naungan Volkswagen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novita. Terima kasih kepada Novel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aktivitas perusahaan terkait isu lingkungan. Yang pertama ada perusahaan Sinar Sosro. Kemasan teh botol Sosro berupa Tetra Pak, kemasan botol dan kemasan pouch. Kemasan ini rawan untuk dijadikan sampah karena kemasan ini terbentuk dari bahan yang hanya bisa digunakan sekali. Kedua isu penggunaan ulang kemasan. Yang kedua ada Volkswagen membuat mesin ramah lingkungan memberikan penurunan emisi karbon antara 70 hingga 95% pada mesin diesel dibandingkan mesin diesel konvensional. Jadi di Sinar Sosro ini selain yang kami cantumkan juga, PT Sinar Sosro ini membuat produk-produk yang ramah lingkungan dan produk-produk yang
bisa di-recycle. Jadi adanya ramah lingkungan dan disebutnya green business. Dan Volkswagen ini ada beberapa yang bisa merusak lingkungan dan kita masukkan kepada greenwashing. Selanjutnya. Penjelasan mengapa contoh perusahaan yang diambil termasuk kategori green business. Yang pertama yaitu ada Sinar Sosro. PT Sinar Sosro, perusahaan ini menerapkan prinsip 3K dan RL, peduli terhadap kualitas, keamanan, kesehatan, serta ramah lingkungan. Salah satu praktek yang diterapkan adalah pengupayaan pengelolaan limbah yang tidak mengganggu lingkungan seperti ampas teh yang akan menjadi kompos dengan sendirinya selama 1 bulan. Tidak hanya dari pabrik saja, kepedulian perusahaan ini terhadap lingkungan juga dicerminkan dalam salah satu program mereka, yaitu Sekolah Sehat Sosro, yang bertujuan mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, dan sehat. Jadi, PT Sinar Sosro ini termasuk kepada green business karena ada beberapa, karena dalam pengupayaan produksinya itu, produk yang dipakai itu, bahan-bahan yang dipakai itu ramah lingkungan dan bisa didaur ulang sehingga tidak merusak lingkungan. Makanya perusahaan Sinar Sosro ini termasuk kepada green business. Next. Selanjutnya ada penjelasan mengapa contoh perusahaan yang diambil termasuk kategori greenwashing, yaitu contohnya ada Volkswagen. Pada bulan September 2015, perusahaan pembuat mobil asal Jerman, Volkswagen AG, diketahui menggunakan perangkat lunak untuk mencurangi uji emisi di Amerika Serikat atas 11 juta kendaraan Volkswagen dan Audi bermesin diesel yang dipasarkan antara 2009 dan 2015. Perangkat lunak tersebut mendeteksi kondisi apakah kendaraan sedang menjalani uji emisi, lalu menyalakan panel elektronik untuk mengendalikan kinerja mesin dan perangkat kendali emisi. Sedemikian rupa sehingga emisi yang dikeluarkan berada dalam jangka batas aman. Hal ini mengakibatkan mobil-mobil tersebut lolos uji EPA, United States Environmental Protection Agency. Sedangkan pada penggunaan sehari-hari, perangkat kendali emisi tidak bekerja seperti saat uji emisi. Sehingga mobil keluaran antara tahun 2009 dan 2015 tersebut mengeluarkan hingga 40 kali batas emisi nitrogen oksida NOx. Perusahaan ini meminta maaf atas tindakan tersebut dan menghadapi tindakan-tindakan pidana, penyelidikan peraturan, dan tuntutan atas tindakan kolektif di berbagai negara. Jadi kenapa si perusahaan Volkswagen ini termasuk greenwashing? Karena pada saat uji emisinya ini tuh ramah lingkungan. Tetapi saat sudah dipasarkan, sudah dipakai oleh beberapa konsumen, ternyata si perusahaan ini itu beberapa kali mengeluarkan hingga 40 kali batas resmi nitrogen oksida, sehingga si ramah lingkungannya ini ternyata tidak sesuai dengan yang diujikan. Jadi termasuk ke dalam greenwashing. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penjelasan kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.